Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lukman Utasim dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 21. Di sini saya akan menjelaskan konsep mudharabah dalam penerapan konsep mudharabah dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu pengertian mudharabah sendiri. Mudharabah sendiri merupakan penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau profit and loss sharing atau metode bagi pendapatan atau yang bisa disebut juga revenue sharing antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nisbah adalah perjanjian antara sohibul mal dan mudorib. Misalkan nisbah atau keuntungannya sohibul mal mendapatkan 60% dan mudorib mendapatkan keuntungan 40% dari hasil kerjasama kedua belah pihak tersebut. Pihak bank selaku penyedia modal harus menyalurkan pembiayaan serta bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam dalam menjalankan usaha perbankan. Dalam undang-undang sendiri telah diatur, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan kerugian dalam perjanjian yang sedang berlangsung nantinya akan ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja atau pihak yang melaksanakan usaha tersebut atau bisa disebut mudorib. Mudorib tersebut lalai atau menyalahi perjanjian dari akad mudorobah yang telah disetujui. Dengan kata lain, akad mudorobah adalah bentuk perjanjian kerjasama yang mendapatkan dukungan penuh dari hukum Indonesia. Mudorobah, konsep pembiayaan dalam mudorobah sendiri terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudorobah. Mudorobah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pemilik modal kepada pengelola. Ya, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahibul mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudorib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian akibat kelalaiannya. Sedangkan sebagai wakil sahib al-mal atau sahibul mal, dia diharapkan mengelola model dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah sendiri terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dari keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari kedua belah pihak. Musyarakah dan mudharabah sendiri dalam literatur fikih berbentuk perjanjian kepercayaan atau ukul al-amanah yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam. Jadi jika salah satu pihak itu melanggar dari perjanjian yang telah disepakati di awal, maka akad tersebut tidak akan berjalan lancar. Selanjutnya ada ketentuan umum skema pembiayaan dari mudharabah. Yang pertama yaitu jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati kedua belah pihak atau secara bersama. Yang kedua, hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara yakni perhitungan dari pendapatan proyek atau revenue sharing dan perhitungan dari keuntungan proyek atau profit sharing. Yang ketiga, hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat dari kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana yang telah diberikan oleh bank. Yang terakhir, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah mengingkari janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi dari jasa perbankan syariah. Selanjutnya ada macam-macam mudorobah. Yang pertama ada mudorobah mutlakoh. Mudorobah mutlakoh sendiri yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah sendiri tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi tidak ada aturan khusus untuk pembiayaan di sini dalam pembiayaan mudarobah mutlakoh sendiri. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakannya menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlakoh ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah, dana deposito, deposito mudharabah. Yang berikutnya ada ketentuan umum dari mudharabah mutlakoh itu sendiri. Yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana tersebut. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan atau bisa kita sebut bilet deposito kepada deposan atau orang yang mendepositkan dananya kepada bank tersebut. Yang ketiga yaitu tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang selanjutnya ada deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Yang terakhir yaitu ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Macam-macam mudharabah selanjutnya ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet dan off balance sheet. Kita mulai dari on balance sheet terlebih dahulu. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu. Atau juga bisa disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis mudharabah muqayyadah yang ini atau on balance sheet ini, yang pertama yaitu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Yang ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Yang terakhir, untuk deposito mudharabah,
bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bisa disebut bilet yang telah dijelaskan tadi, deposito kepada deposan atau pemberi dana pada bank. Yang berikutnya ada mudorobah mukoyadah off balance sheet. Jenis mudorobah ini merupakan penyaluran dana mudorobah langsung pada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis. Karakteristik karakteristik dari mudorobah mukoyadah off balance sheet ini yaitu sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Yang kedua, dana simpanan harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Yang terakhir, bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.